Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Juwita. Di sini saya akan mereview materi kedua mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Unsur-unsur percobaan yaitu 1. Adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah adanya permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat, yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak, jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Yang kedua, ada permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksana. Di negeri Belanda, antara permulaan pelaksana dan perbuatan persiapan dibedakan. Berikut contoh dari permulaan pelaksana dan perbuatan persiapan. Misalnya, seorang pria ditangkap oleh petugas dan warga sekitar karena diduga akan melakukan pencurian sepeda motor di sebuah supermarket. Kronologi kejadiannya adalah ketika A melihat sepeda motor korban yang terparkir di depan supermarket, tempat korban bekerja. Karena A melihat sepeda motor itu tidak dikunci dan mudah digerakkan, A membawa sepeda motor korban. Pada saat yang sama, korban pemilik sepeda motor itu melihat seseorang yang tidak dikenalnya sedang membawa sepeda motor. Kemudian, korban langsung keluar dan meneriaki pelaku. Alhasil, pelaku lari namun berhasil ditangkap warga sekitar dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan berdasarkan pasal 53 ayat 1, perbuatan A dapat dikategorikan sebagai perbuatan percobaan pencurian. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, yaitu adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. A. Pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. B. Tindakan penyesalan, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Alasan memory conflicting, unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah 1. Untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. 2. Pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana. Maka, orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan memory conflicting tersebut, ada pendapat bahwa dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan. Percobaan mampu dan tidak mampu. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Walaupun percobaan itu adalah tindak pidana yang tidak selesai sepanjang 3 unsur itu tidak terpenuhi, maka itu dapat dipidana. Memory conflicting membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya. Dibedakan menjadi 2, yaitu tidak mampu mutlak atau absolut, dan yang kedua tidak mampu relatif. Pemidanaan terhadap percobaan. 1. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian tidak berlaku untuk percobaan karena sanksi pidana pokok yang diberikan pada pasal di bawah ini sudah ringan terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal
184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Perjudian Nomor 7 Tahun 1974 atau Pasal 303 bis ayat 1 dan 2. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan dianggap perbuatan selesai.